Sudah berkeluarga? Oh, ya. Ini masa depannya luar biasa. Bener loh. Ya, saya lihat itu dari tatapan matanya loh. Tanya banget. Sampai menembus hati gitu. Ya, nah ini sebelum ya Pak Jul memberikan ya pesan sesuatu untuk teman-teman yang ada di sini, saya minta waktunya cuma beberapa detik ya, karena ini kita sudah sampai yang saya bilang itu Puja Mandala. Nah ini tempatnya Bapak Ibu. Puja Mandala. Puja Mandala. Tempat ibadah berdampingan satu sama lain. Lihat di sebelah kanan ya. Tempat ibadah ada semua ya. Ada semua di sini. Oke, pasti pernah buat video di sini. Di sini belum pernah terjadi bakar-bakaran, tapi setiap hari di sini ada bakar jagung, ya, bakar bakso itu yang dibakar di sini. Ya, keren. Oh, yang ada gajahnya itu wihara. Ya, wihara. Majul, agama apa? Memeluk agama apa? Gimana? Buddha. Memeluk agama Buddha. Gak mau meluk saya, Mak. Ini lidernya ketawa terus bisa seneng lah Pak. Mak Juliani dari hari pertama saya ketemu Cerita terus ya? Ya cerita terus ya, itu suaranya paling kenceng Iya. paling tinggi ya, makanya saya heran siapa sih suaranya paling kencang. Oh ternyata orangnya kecil. Ini kalau istilah di pesawat ini Concorde. Pesawat Concorde yang kecil tapi suaranya luar biasa. Bener loh Mbak, Concorde namanya. Concorde ya. Silakan Mbak ya. Selamat sore semuanya. Sore. Apa kabar? Hebat luar biasa. Ya, selamat sore. Saya sangat senang sekali bisa berkumpul lagi dengan teman-teman. Rasanya udah lama banget juga. Kali ini juga ketemu banyak teman-teman baru yang kita bisanya ketemunya online, terus kesempatan ini kita bisa ketemu offline. Karena pertama saya ikut Rito itu di Hainan, itu juga luar biasa banget karena kita kalau ke Hainan kita 1.200 orang dan kita charter pesawat itu kayaknya nggak semua mau cari perusahaan apa yang seperti itu teman-teman. Jadi kita tepuk tangan dulu untuk KK Indonesia. Yes. Betul. Jadi sebenarnya KK Indonesia itu kalau KK Indonesia itu bukan bisnis yang kayak angin tornado yang tiba-tiba datang lalu menghebohkan semuanya, orang lihat semuanya. Tapi KK Indonesia tuh lebih kayak angin sepoi-sepoi karena selalu ada. Teman-teman lebih suka angin tornado atau angin sepoi-sepoi? Sepoi menuju Lebih tornado. enak ya untuk dinikmati ya. Kalau kita ke pantai, kita duduk, tiba-tiba ada angin tornado atau angin topan, kita kabur ya. Tapi kalau ada angin sepoi-sepoi, kita bisa menikmatinya. Nah itu saya belajar bahwa ternyata emang KK Indonesia itu luar biasa. Dan di kali ini saya sangat bersyukur sekali karena bisa ikut Rito itu. Saya lihat bahwa dulu kalau misalnya ketika saya umur masih di bawah 20 tahun, saya lihat kayaknya kehidupan orang dewasa itu agak unik gitu. Mereka harus punya kegiatan yang kayak misalnya punya kegiatan yang pasti dan lain-lain. Tapi saya lihat kenapa Pak Chandra itu bisa punya kehidupan yang seimbang, bisa sukses, bisa balancing gitu, dan bisa rekreasi. Itu kan impian kita semua. Dan rekreasinya itu kayak yang tadi kita baca, every day is Sunday, especially today. Di Jogger kita baca kan. Nah di sana itu saya benar-benar kayak, wah ini sebenarnya kehidupan yang saya impikan. Dan di mana bisa wujudkannya? Di komunitas Yes. Di mana lagi teman-teman omset 50-an juta makan di Jimbaran. Satu orang satu piring. Nah dulu saya juga sharing sama Ci Mary kan. Saya 10 tahun yang lalu masih SD makan di Jimbaran itu jutaan teman-teman. Nah Ci Mary satu piring berapa Ci? Satu orang? 500 ribu itu 10 tahun yang lalu. Nah teman-teman kita bisa membayangkan. Terus kita lihat lagi ATV, tubing, semua yang diberikan KK itu luar biasa teman-teman. Jadi emang benar-benar ya kita akan ketagihan lah. Kalau udah coba sekali kita pasti mau berkali-kali lagi lah. Dan
juga sangat berharap nanti kedepannya bisa ketemu teman-teman semua. Saya senang banget karena saya lihat bahwa di komunitas YES itu kita dari berbagai latar belakang, kita juga benar-benar sevisi gitu loh. Karena kalau misalnya kayak saya kan awalnya saya ragu untuk berangkat karena Pak Fedri nggak berangkat kan. Nah tapi akhirnya saya bilang lah ke Pak Fedri, nggak apa-apa lah saya berangkat sendiri supaya bisa nambah pengalaman karena sendiri gitu kan. Akhirnya ternyata itu akan menjadi sebuah penyesalan jika saya tidak berangkat. Jadi saya sangat bersyukur dan sampai jumpa teman-teman di Rito dan Lito berikutnya. Karena saya percaya kita sama-sama pasti bisa ikut Lito. Ya, oke, jadi itu aja dari saya. Proses sama teman-teman sosial Ya, di Olo-Olo saya gabung itu ketika umur sebelum 17 tahun, 16 tahun lebih lah. Dan itu tuh benar-benar kayak Julia, kamu nggak perlu lah cari uang, fokus sekolah dulu. Bahkan Pak Chandra, saya punya wakil kepala sekolah, itu saya kan bawa nates ke sekolah. Jadi di sekolah saya itu ada loker, saya simpan orang simpan buku, saya simpan nates di dalam loker saya. Terus habis itu semua guru-guru saya itu bilang, kan emang nggak boleh sih jualan di sekolah. Cuman semua guru-guru saya itu kayak, apalah, ngapain sih ikut bisnis kayak gitu-gitu, bisa bertahan berapa lama. Terus baru-baru ini saya kembali lagi ke sekolah, dan dari sana kemarin saya diminta jadi kayak alumni untuk ngomong kayak kasih gimana sih bisa berkarir di kuliah apa kayak gitu. Terus juga akhirnya kayak guru-guru saya yang nolak itu akhirnya bilang ke saya gitu, saya ngaku gitu, saya salah satunya yang dulu nolak Julia dan ditinggal sama teman-teman sih, teman-teman. Kayak teman-teman kuliah. Pas saya baru masuk kuliah, itu banyak dapat temannya gitu kan. Terus habis itu benar-benar nggak diajak nongkrong, nggak diajak apa-apa lagi. Terus juga kelompok tuh juga nggak diajak, pokoknya ditinggal teman. Apalagi di usia kita itu kan pasti kita ngerasa gimana gitu. Tapi ya berkat, saya ingat kata-kata Pak Chandra, kamu lebih milih masa depan, lebih baik kita kehilangan masa muda kita dibanding kehilangan masa depan kita. Atau kita punya keluarga besar komunitas YES Indo bisa kan. Nah jadi kita benar-benar bersyukur banget karena tiap minggu Pak Vino buatkan kita kelas online, ada breakout rooms lagi kan, kita bisa sharing-sharing. Nah di sanalah kita dikuatkan. Saya juga pernah dibilang bohongin uang orang lah, apalah jualan pembalut. Nah terus kemarin ketika saya posting tiket Turki tiket dapat untuk ke Turki itu langsung kayak guru-guru saya nggak bilang ke mereka bahwa saya dapat tiket Turki, tapi sampai ke sekolah itu kan ada capsek saya tuh langganan nates Pak Chandra. Nah jadi langsung kayak, oh nanti kamu berangkat ke Turki ya katanya. Jadi emang benar-benar sebenarnya mungkin guru kita, teman-teman kita tuh mungkin mengolok kita karena mereka nggak tahu apa yang kita jalani. Tapi yang paling tahu apa yang kita jalani itu diri kita. Nggak perlu tunggu dukungan orang lain baru kita bergerak, tapi bergeraklah, maka buktimu akan didukung orang-orang lain. Jadi itu sih Pak Chandra. Jangan lupa kata Pak Chandra, kalau kita malam hari kita ditolak, kita ngomongin, kita dikritik, terus kita nangis, nggak apa-apa, itu nangis perjuangan. Nanti tangisan kita di malam hari itu akan jadi kisah di masa depan kita. Jadi mari teman-teman kita terus berjuang. Dan ada satu hal yang saya sadari, bahwa yang terpenting kita di komunitas YES itu satu, kita tidak pernah berhenti. Mau kita mungkin yang saya rasakan itu kemarin itu di pandemi itu, ketika saya nggak naik peringkat, lalu penghasilannya di bawah 100.000, kan kayak kita mau bayar kuliah itu kan kita harus siapin biayanya apa segala gitu, biaya hidup dan lain-lain gitu kan. Dan ketika saya punya penghasilan di bawah 100.000 itu saya sempat, aduh gimana ini gitu. Nah tapi di sana saya merenung, kira-kira kenapa saya bisa punya penghasilan di bawah 100.000? Apakah saya terlalu di zona nyaman? Apakah saya
enggak action, enggak manfaatkan momentum. Dan saya sadar bahwa yang terpenting tuh kita benar-benar enggak berhenti, karena orang yang gagal di komunitas Yes adalah orang yang berhenti. Nah, dan Pak Henry Vino Buntoro itu bisa sukses sampai hari ini karena beliau nggak berhenti. Jadi kita juga tepuk tangan buat Pak Henry Vino Buntoro, mentor kita semua. Yes. Mungkin itu aja sih, saya mau ucapin thank you untuk semuanya, cici-cici, koko-koko, terus dari semuanya lah. Saya belajar banyak, kayak dari Bu Hani, saya sekamar sama Bu Hani itu saya belajar bahwa perjuangan beliau tuh luar biasa banget. Dan saya juga belajar dari teman-teman semua lah, kayak Theo, Vincent, masih muda banget tapi bisa luar biasa, dan semua yang nggak bisa disebutkan satu persatu. Oke. Mantap Julia. Apa yang saya lakukan? Ketika itu kan 100.000 itu saya merenung, awalnya saya merenung sih Pak, kira-kira apa yang membuat saya itu, dan akhirnya saya sering nonton SB30. Saya nonton lagi SB30 yang lama, video-video Pak Chandra yang lama, dan saya lihat ternyata di sana itu nggak, no magic. Bisnis ini tuh benar-benar no magic, only basic. Kembali ke 7 langkah 4 prinsip, ingat lagi impian kita, terus 3P, kita pakai apa, kita ya snapgramin gitu, kita pakai apa, kita ya, karena gini loh, misalnya kayak mungkin kelihatan sepele ketika kita itu cuman foto SDF kita tiap pagi gitu kan, tapi orang yang mungkin nyinyirin kita dan lain-lain, mereka suatu hari bakal ngelirik, itu cepat lambat akan terjadi gitu. Jadi ya yang penting dari sana sih Pak Chandra yang buat saya kayak, oh iya ternyata emang dari kelas online juga Pak Chandra, kayak Pak Vino kan tiap minggu bilang, setiap minggu itu ingatin bahwa ya inilah prosesnya, kalau nggak ada jatuh gimana kita mau naik. Kayak kita CBC itu kan ada naik turun, dan saya ingat banget detak jantung itu kalau udah lurus artinya Mati. kalau kita masih ada turun artinya kita masih bisa naik. Nah, dan ada lembah turun, kita bisa naik lebih menanjak, lebih tinggi lagi. Karena habis itu teman-teman penghasilannya naik tapi jatuh lagi, Jangan. baru naik lagi, dan itu sih. Tapi nggak apa-apa, semangat. Oke, thank you Pak Chandra.